dulu memang apa ya, memang itu sudah jadi kehidupan orang tua dulu. Jadi, nah mungkin dari situ anugerah dari ini ya, dari Yang Maha Kuasa ya gitu. Alhamdulillahnya kok nurunnya ke aku, maksudnya rasa berkeseniannya tuh ada gitu. Jadi itu sih. Nah, terus lambat laun, terus itu tadi aku merasa ya ini mungkin apa ya, mungkin aku bisa nih apa. Setelah kita ngomongin soal batik born tadi yang ada di pameran, aku penasaran sama lukisan yang di sini nih Mas. Kira-kira ini punya makna atau filosofi atau backstory yang seperti apa nih? Ini coba kamu terka dulu. Ini kira-kira ngomongin apa ini? Interpretasi kamu apa ini? Apa ya? Sesuatu yang gagah. Ya, oke. Karena di sini ada batiknya, terus dia tuh juga tegak melihat ke arah kanan. Oke. Ya seperti itu sih. Kira-kira apa sih? Kira-kira apa? Mungkin teman-teman bisa ini ya, menginterpretasikan lain juga ya. Komen aja di bawah. Kira-kira ini apa ya? Kira-kira ini apa ya? Kira-kira ini apa? Oke. Ini adalah alat musik. Itu adalah alat musik. Ternyata ini alat musik. Iya, alat musik. Oke. Alat musik apa Mas? Ini bentuknya kayak gini sih, alat musik apa nih kira-kira? Ini tuh adalah ornamen yang ada di alat musik sebenarnya. Jadi ini diambil dari gamelan. Gamelan dari Sunan Derajat. Dulu kan di Indonesia memang banyak kebudayaan, dipengaruhi banyak kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam. Nah, Sunan Derajat itu hadir. Nah ini lagi. Seni itu harus berdampak pada masyarakat. Nah ini dilakukan oleh Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat ini berdakwahnya itu melalui kesenian. Nah makanya gamelannya itu dibuat untuk bersiar gitu. Nah salah satu hiasan ya, biasanya di gamelan itu kan ada hiasannya, ada ukiran-ukirannya. Nah ini ada objek ini jadi ornamen dari yang sebelah sini ya Mas. Ini. Nah ini adalah singo. Ini sebenarnya singo. Ya, singo mengkok namanya. Singo mengkok. Nah, singo mengkok ini itu ornamen gamelan yang dimiliki oleh Sunan Derajat dulu pada saat bersiar Islam. Ini spesial banget gak sih Mas? Iya. Terus tiba-tiba ada batik di sini yang terselempang, ini apa sih maknanya? Nah, kalau batik ini memang ini batik khas dari daerahku ya, di Lamongan sana. Jadi ini batik Sendang namanya. Memang aku kombinasi karena untuk menguatkan kebudayaannya gitu, kebudayaan atau ciri khas dari Lamongan. Iya, dari daerahku gitu ya, karena menyimbolkan tentang hal itu tadi. Sunan Derajat itu juga dari Lamongan, batiknya juga dari Lamongan, jadi mengkolaborasikan supaya pesan-pesan antara kebudayaan, seni dan juga religiositas itu bisa tersampaikan gitu. Jadi kita bisa bertoleransi lewat berkesenian, kita juga bisa berdakwah lewat kesenian. Nah ini salah satunya dengan ini tadi, singo mengkok nama lukisannya. Wow, gitu. Keren banget. Dari satu media bisa masuk beberapa hal, aspek-aspek gitu yang penting banget dari apa tadi, seni, kebudayaan dan juga religiositas. Wow, keren banget. Tapi ini kayak nggak asing ya. Ini masuknya kira-kira ke genre apa sih kalau misalnya kita ngomongin musik? Tadi kita sempat ngomongin musik. Nah sekarang kita soal ngomongin seni. Nah, ini masuk ke arahnya mana ya? Kalau mungkin di musik kita tahu ada genre pop, ada genre dangdut ya, atau apa yang lainnya ya. Kalau di lukisan itu ada banyak aliran. Namanya aliran. Jadi alirannya itu ada realisme, ada impresi, ada ekspresionisme. Nah ini aku lebih ke ekspresif. Jadi gaya-gaya ekspresif. Jadi menggunakan warna-warna yang dari aku sendiri gitu loh. Nggak menyimbolkan sebuah bentuk tiruan gitu. Nah, ini jadi ekspresiku tapi sedikit mengarah ke realis. Nah, adanya kolaborasi aliran itu bisa jadi karya-karya kontemporer namanya. Kontemporer. Jadi ini masuknya ke kontemporer gitu sebenarnya. Penasaran lagi, berarti karya-karyanya Mas Raffi ini
ke aliran mana nih kebanyakan? Atau mungkin Mas Raffi punya panutan tersendiri aliran mana nih kira-kira yang suka dilihat atau dinikmati? Oke, kalau dilihat dan dinikmati aku suka karya-karya dari maestro namanya Pak Nasirun. Dia itu memang beliau ini alirannya ekspresionisme gitu. Ekspresionisme. Aku terinspirasi dari Pak Nasirun itu tadi, tapi aku bentuk sesuai dengan gayaku sendiri gitu. Jadi mengadukan kontemporer dengan ekspresionis, dengan realis begitu sih. Jadi lebih ke arah situ tadi untuk lukisan. Kalau karyanya Mas Raffi sendiri masuknya lebih banyak ke arah ekspresionis. Oh, ekspresionis. Oke. Ya. Yang lain Mas, adakah mungkin yang mau diceritain atau mungkin karya yang wah ini nyes banget gitu loh di hatinya Mas, atau mungkin punya background story terspesial gitu? Kalau background story-nya aku kalau memproduksi karya itu biasanya melihat kepada lingkungan sekitar sih. Kita kan hidup ini kan di lingkungan kita kan ya meliputi alam, ya kan, ada kemudian tentang sosial, tentang juga bermasyarakat. Aku kebanyakan ambil di ranah alam gitu. Kebanyakan di ranah alam karena interdisiplin. Kalau kita berbicara tentang sebuah karya itu pasti ingin menyampaikan kepada orang-orang yang melihat karya kita gitu. Nah, dari situ kan aku ingin menyuarakan alam. Alam itu sangat berdampak bagi hidup kita. Nah, itu aku terjemahkan ke dalam banyak karya, lukisan juga ada. Terus karya-karya tekstil, karya-karya kriya itu juga ada juga. Gitu. Lagi-lagi ini seperti bercerita berarti ya Mas ya. Bercerita tapi melalui karya-karya seni yang diciptakan. Entah itu aku print atau mungkin batik atau mungkin dalam bentuk lain gitu Mas. Tapi sejauh ini kebanyakan yang sempat Mas ceritain nih ya tentang di ranah-ranah tekstil, batik atau dan sebagainya. Pernah nggak Mas membuat yang rupanya dimensi-dimensi yang mungkin lain? Atau mungkin patung atau mungkin topeng atau lain-lain gitu? Mungkin ke media ya. Medianya, yang media yang berbeda. Kalau media masih seputar tekstil, kemudian kanvas, cuma itu aku produksi dengan berbagai macam teknik ya. Teknik menggabungkan banyak teknik. Mungkin dari lukisan itu teknik yang aku gunakan mungkin menggunakan 2 teknik. Teknik pewarnaannya atau mungkin media bahannya, catnya itu menggunakan berbagai macam cat. Itu eksplorasinya di situ. Kemudian menambahkan mungkin ada hal-hal lain yang sekiranya itu menambah estetika karya, visual karya. Masih seputar itu. Untuk media-media yang lain belum sih, maksudnya di sini masih berproses di tekstil sama lukisan sejauh ini. Tekstil dan lukisan. Ya. Oke, keren banget sih. Oke, tapi ada rencana mau di bidang proses lain? Pastinya harus ada ya. Pastinya harus ada semangat belajar. Harus ada. Oke. Tertariknya di mana nih kira-kira? Rencana ke depan aku mau ini sih, kepengen bikin instalasi. Oh, ya, jadi gimana tuh Mas? Instalasi itu karyanya itu dibuat atau disetting itu ketika berada di ruang exhibition itu gitu. Oh. Jadi seperti pameran, mini pameran atau seperti apa? Ya di pameran tapi karyanya kita buat di situ di tempat pameran itu tadi. Oh, secara live. Bisa secara live, bisa sebelum pameran itu berlangsung. Jadi kita ngerakit mungkin dari gabungan berbagai bahan itu kita susun sedemikian rupa sehingga bisa terinstall. Install kan maksudnya memasang itu tadi. Mungkin aku kepengen ke ranah instalasi itu sih, belum ya. Jadi kedepannya mau produksi instalasi di sebuah pameran di exhibition tentunya, gitu sih. Kita tunggu sih Mas, kayaknya nggak sabar. Kira-kira seperti apa nih yang mau ditampilkan, cerita seperti apa yang mau disampaikan ke teman-teman penikmat seni, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Aku tuh ngedenger beberapa karya-karya yang emang Mas sebutkan tadi dan juga menamakan dan filosofinya. Itu tuh dari mana seidenya? Atau mungkin harus semedi dulu atau kayak gimana dulu? Ada ritual seperti apa? Atau mungkin spontan inspirasinya gitu? Semedinya nggak kayak dukun-dukun sih ya. Harus kayak klinik gitu. Ada kembang 7 rupa. Enggak ya. Kalau semedinya itu lebih ke ini sih mengendapkan pikiran ya. Biasanya kan kalau di seni rupa itu ada namanya pengalaman estetis. Pengalaman estetis itu apa yang sudah kita dapatkan
di sebelumnya ya, memori yang terekam itu kita cari-cari dulu, kita kolektifkan. Habis kita kolektifkan, terus kita terjemahkan ke dalam bentuk karya. Jadi inspirasinya diambil dari situ. Jadi kita sudah mengalami dulu, atau kita mengobservasi, kita melihat berbagai hal di sekitar kita, lalu kita olah menjadi sebuah karya seni. Nah, itu bisa berbentuk representatif realitas ya. Mimesis, meniru boleh, ataupun juga kita bisa ke metafora. Jadi bermetafor itu mengubah bentuk realitas ya. Contoh mungkin ada satu benda gini, contoh ini ya tumbler gitu. Ini nggak hanya kita melukis tumbler gitu aja, tapi bisa kita ubah sedemikian rupa. Gitu. Jadi bisa tiba-tiba ini mereknya merek Croxicle gitu ya. Ya ini entah ini bisa ada sayapnya atau ada apanya gitu. Itu kan mengalami sebuah imajinasi dulu. Itu keluar jinnya gitu. Jadi kalau memang ini ya, jadi nggak hanya meniru saja, bisa kita modifikasi dengan kreativitas atau mungkin pikiran-pikiran kita yang mau disampaikan ke penikmat seninya. Keren banget. Ini kayak kita belajar seni ya teman-teman ya. Berapa SKS Pak dosen? Semoga ya jadi dosen ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong soal kegiatan Mas di bidang kesenian nih ya, dari awal sampai sekarang itu tuh banyak banget di bidang sosial dan juga pendidikan. Itu yang connection, edukasi. Jadi nextnya ini mau ngapain nih kira-kira? Atau menyatukan edukasi sosial atau seperti apa? Atau mau buat karya lagi? Atau mau lanjut pendidikannya? Kalau kedepannya kepengennya ini siapa lebih bisa membumikan berkesenian ya, bukan membumikan ya, ya lebih masyarakat lebih mengenal seni lagi lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang aku buat, atau mungkin nanti bisa kedepannya bikin kayak art school mungkin ya, art school atau hal-hal yang lain yang itu nggak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati seni. Kadang kan yang bisa ke galeri aja yang bisa menikmati seni, atau yang tapi orang yang paham seni, orang nggak paham seni dianggap nggak usah lah. Padahal nggak seperti itu ya kan? Seperti itu bukan seni itu untuk semua orang gitu betul. Ya. Bukan antara orang paham dengan tidak paham berkesenian, bukan seperti itu. Tapi ini harus dinikmati oleh semua orang. Jadi aku kepengennya bikin entah sebuah platform atau ruang alternatif bagaimana nanti bisa lebih bermasyarakat lagi keseniannya gitu sih. Wow, dari awal sampai sekarang ini mind blowing banget nih pembicaraan kita dan statement dari Mas Raffi ini ya. Berarti kedepannya pengen lanjut untuk membuka suatu gerakan atau ruang instalasi yang oke nih untuk bisa mengenalin seni yang lebih enak untuk semua kalangan masyarakat. Gak cuma kalangan berkelas aja atau yang paham seni, tapi semua orang. Karena seni itu untuk semua orang. Oke. Ini udah di penghujung juga sih Mas. Kira-kira ada nggak sih mau disampaikan untuk teman-teman penikmat seni atau teman-teman daluang? Oke. Untuk ini ya, untuk buat teman-teman di luaran sana, pokoknya kalian-kalian yang suka dengan dunia seni ya, ataupun yang lainnya, itu tetap bagaimana kita bisa membuat sebuah karya apapun itu. Ya, berkarya apapun itu, silakan berkarya saja. Yang penting kita bisa menyuarakan itu kepada semua orang. Semua orang jadi bisa tahu akan seni. Termotivasi sekali. Thank you. Give applause buat Mas Raffi dong teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast di episode kali ini bersama Mas Raffi. Dan kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk private class tentang seni ya, bisa langsung hubungi Mas Raffi di mana nih Mas? Boleh di atau Instagram di Instagramku aja sih. Oke, ada di bawah sini ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Daluang, yaitu @studiodaluang. Jangan lupa juga, banyak banget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan juga subscribe konten ini, dan juga komen kira-kira kedepannya mau bahas soal apa lagi di podcast kali ini. Thank you so much for watching. Terima kasih.